Kalau kita tidak takut sama hukum karma, tulah, ponggor. Buktikan, orang yang tidak takut pada hukum karma, Tuhan akan menghukumnya secara langsung ataupun tidak langsung. Itulah disabdakan. Bagaimanapun juga, yang Tiang sampaikan ini adalah semuanya berdasarkan tuntunan langsung dari Dewi Gayatri. Upacaranya ya bermacam-macam. Yang sudah diundang melaksanakan upacara, ada Pak Maderate dengan istri. Jalan Gunung Lumut ada Pak Wayan Wadie di Unggasan. Ketut semuanya dengan Bapak. Jalan Meduri. Ya Bu, Jalan Meduri. Masih ingat jangan. Kemudian ya Pak Gede Susilo Putra. Jalan Akasya. Ada lagi Semeton dari Bangli, Nyoman Sutama Kadek Indrawati, di Desa Pengelumbaran, Susut Bangli, dan lain sebagainya. Yang mungkin Tiang tidak lengkap bisa menyampaikannya. Tapi upacara melebur saro petaka perlu disimak dan digarisbawahi. Sampai sekarang ini Tiang sudah melakukan upacara melebur saro petaka di 391 tempat di seluruh Bali pada khususnya, di luar Bali pada umumnya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sampai di Kupang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, upacara melebur saro petaka dilakukan oleh umat yang punya masalah astungkara. Setelah dilakukan upacara melebur saro petaka, umat benar-benar mendapatkan anugerah. Setiap upacara, apapun upacaranya, maka untuk membuktikan upacara itu bermakna atau tidak, umat atau yajamannya akan mendapatkan anugerah apa? Keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman. Itulah bukti bahwa upacara itu benar-benar bermakna. Benar apa tidak? Bapak Ibu, benar. Ya sering baru melakukan upacara, upacaranya besar lagi. Beberapa yang Pak, yang baru melakukan upacara besar. Biasanya biayanya hampir 100 juta. Kok sekarang saya mengalami seperti ini? Nyari kerjaan, enggak ada hasilnya. Kerja begini, salah. Kerja begitu, salah. Bukan dapat penghasilan, tambah punya hutang. Yang begini tidak satu dua Bapak Ibu, ya termasuk umat di luar Bali, pemirsa Bali TV mungkin. Nah inilah kemudian setelah punya masalah sakit ya bertubi-tubi. Ya sakitnya berganti-ganti. Keluar masuk rumah sakit, enggak sembuh. Nyarilah kemudian yang disebut dengan non medis. Kalau berbicara non medis, kemana-mana dia akan cari adanya. Bagaimanapun juga, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya hal ini menjadikan kita semuanya lebih memaknai upacara melebur saro petaka ini dengan sikap arif dan bijaksana. Penyebab daripada satu masalah yang paling sering terjadi adalah unsur negatif niskali, yaitu unsur buta kali. Kalau sudah ini yang mengeru beda,
membawa masalah, seperti apapun dicari penyelesaiannya, sering atau niscaya mengalami kegagalan yang berlarut-larut adanya. Ini sebuah fakta yang Tiang hadapi, yang Tiang temukan. Ya, upacara melebur sarung petaka telah banyak menemukan kenyataan-kenyataan. Ya, pertama ngaturkan buteyatnya, baru duduk di lebo. Ya, segera nasi manca warna metabuan narak beram, aluh hati ni ke Pak. Gampang ya Pak, Bu. Ya, hanya nasi, tapi jangan pakai nasi pasir. Enjok-enjok tunggu besil nanti. Pakai nasi yang bagus. Bagaimanapun juga segera nasi manca warna atas tuntunan Dewi Gayatri ternyata ada tuntunannya di dalam Atharva Weda bab 3 bagian 19. Kemudian disabdakan dari 6 mantra pendukung mengaturkan segera nasi manca warna itu. Salah satunya ada dikatakan sebagai berikut. Haturan nasi atau segan adalah sesuatu yang suci dan bermakna. Jangan diremehkan atau jangan berkata tidak ada gunanya. Ada ini. Jadi bagaimanapun juga Tiang melakukan upacara dengan hanya mengaturkan segala nasi manca warna, duduk di lebo, ya di pintu pekarangan keluar masuk rumah, semua ya jemane ikut, semuanya ikut ya, yang sudah pernah melakukan pasti ikut. Bahkan sering terjadi hal-hal yang di luar pemikiran kita, baru ngantem. Ya di salah satu ya jemananya sudah ada yang teriak-teriak. Ini sesuatu yang berbeda. Dan itu tidak 1-2 orang. Bahkan puluhan orang yang mengalami seperti itu. Itulah bukti bahwa penyebab penyakitnya adalah unsur negatif buta kala. Yang kadang-kadang bercampur dengan unsur skala yang disebut dengan unsur magic. Ini banyak sekali. Yang pernah punya satu pengalaman ketika seorang umat dari Banjarmasin ya dari pesantren Gayatri sudah terkena magic dan karangannya juga bermasalah berat. Yang hebatnya apa? Yang mengenai magic itu adalah orang bukan sembarangan. Begitu baru duduk mau diberikan pelayanan, dia seperti kesurupan dan berbahasa yang sangat-sangat menakutkan. Maaf, aku tidak takut dengan Gayatri Mantra. Aku ingin coba kekuatan Gayatri Mantra. Ketika saya mendengar itu, dia tidak takut karena mungkin orang hebat, orang sakti. Dia nih ketok-ketok bayu nih. Wih, ya sekarang saatnya aku yang mati. Tetapi dengan satu keyakinan yang mohon kepada Dewi Gayatri, kalau engkau biarkan hamba, selesailah perjalanan Gayatri Mantra. Untuk itu hadirlah, berikan hamba kekuatan. Baru 9 kali yang lantunkan Gayatri Mantra. Orang itu langsung teriak-teriak. Apa yang dikatakan? Panas, panas, panas sekali. Aku tidak kuat. Aku keluar. Aku kalah. Dan lain sebagainya. Dia berkata begitu. Baru tenang rasanya. Tidak jadi aku mati. Jadi pelayan Dewi Gayatri
begitu banyak. Ada juga, ini lagi satu perjalanan catatan Titiang. Berikan pelayanan waktu diundang oleh Agus Haryana dan istrinya Kadek Warniasi yang tinggal di Desa Kartorajo, Kecamatan Tomuni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang pernah diundang oleh putra daripada pemangku Made Sentanu melakukan upacara melebur saro petaka sebanyak 18 tempat. Bisa dibayangkan yang berapa 5 hari 6 hari nginep di Kartorajo. Dan paling utama Tirta Amerta penglebur saro petaka wajib dibawa dari Pesantian Gayatri. Bapak-bapak dan ibu-ibu umat sedharma, perjalanan ini sangat luar biasa. Dan Puja Astungkara selamat yang memberikan pelayanan di Desa Kartorajo, Kecamatan Tomuni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Semuanya bermakna sangat-sangat baik adanya. Bahkan pada penutup kunjungan kehadiran yang di tempat itu, keluarga daripada Mangku Made Sentani melakukan upacara melaspas ngentag lingge yang dipuput oleh seorang sulinge. Dan kemudian penyempurnanya dimohonkan dari Pesantian Gayatri. Bapak-bapak dan ibu-ibu umat sedharma, pemirsa Bali TV, dimanapun berada yang Tiang cintai. Kalau membahasakan tentang perjalanan Tiang sebagai penerima Purna Biseka Gayatri, tidak mudah. Harus siap. Terkadang kita tidak dihargai. Terkadang kita direndahkan. Apa yang Tiang dapatkan sebagai tuntunan Dewi Gayatri tentang masalah yang didapatkan oleh Yajemane. Setelah Tiang sampaikan, Tiang hanya berkata dengan sederhana, kalau Bapak percaya, kalau Bapak berkenan, silakan dilakukan upacaranya. Kalau tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Artinya apa? Tidak boleh dipaksakan. Apabila nakut-nakutin, ditakut-takuti. Kalau tidak dilakukan nanti keluarganya Bapak habis loh. Alah ya. Dosa itu. Itulah kebohongan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Purna Biseka Gayatri. Balik pada tadi, payo perumpong misi berem. Kebalikannya ada juga pepatah Bali berkata, melenyig-lenyig gantain jarane di tengahnya pesa. Apa artinya? Melenyig-lenyig gantain jarane, kotoran kuda baru keluar, luarnya mengkilap, tetapi di dalamnya kotoran yang semrawut. Yang tidak ingin tampil sebagai berpakaian atribut Brahmana, nama diganti, tidak boleh. Ada umat yang manggil Tiang kalau tangkil, aduh, ratu katanya. Jero, guru, setiap dipanggil begitu, kepala Tiang itu kebut-kebut. Berarti tidak mau dipanggil seperti itu. Yang sederhana saja, Pak Nyoman. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul apa tidak? Sangat-sangat betul.
Melenyi gantain jarane di tengahnya pesa. Jangan luarnya saja yang terlihat terhormat. Tetapi kalau pelayanan yang tiang lakukan banyak pamrihnya, apakah itu kehormatan buat seorang Purna Biseka Gayatri? Tentu tidak adanya. Satu contoh yang paling menarik. Kalau umat mau melakukan upacara melebur saru petaka, pertanyaannya yang terakhir pasti ini. Pak Nyoman, setengah bisik-bisik. Terus tiang-tiang sekarang ini sudah habis Pak, tidak bisa apa-apa. Berapa saren Bantennya? Paling banyak itu pertanyaannya. Tiang jawab dengan baik. Gini Bu, kalau untuk saren Banten, umat biasanya mengisi antara segini dan segini. Tidak lebih daripada seperti kalau melakukan upacara, ya yang biasanya itu paling sedikit 5 juta, 10 juta itu di bawah itu. Tapi masih nawah, berjapa Gayatri mantranya nawah. Saren Banten nawah. Dia jawabnya sederhana. Ibu bisanya berapa? Jawabnya lagi enak. Kalau saya sekarang hanya punya uang misalnya saya angkakan hanya 500 Pak. Bapak mau melakukannya. Terus nanti sisanya, nanti kalau saya udah punya saya baru lengkapi. Boleh Pak? Ini ujian seorang Purna Biseka Gayatri. Maaf, ini fakta yang tiang hadapi di dalam melayani umat. Lakukan. Karena waktu tiang melakukan upacara melebur saru petaka, tidak pernah berpikir tentang saring Banten yang diisi di dalam amplop, ditaruh di Banten Pejati. Urusan sudah selesai, akhirnya nggak ingat. Namanya orang ingat mungkin insaf atau lupa ya. Kalau orang lupa, tiang juga tidak pernah menagihnya. Inilah konsep melenyik-lenyikan tain jarannya di tengahnya pesa. Tiang harus tetap teguh pada berata sebagai seorang bakta Dewi Gayatri, penerima Purna Biseka Gayatri. Maaf, ini banyak terjadi ya. Menyenangkan. Justru dengan berpakaian biasa begini, seperti di keluarga tiang tidak ada. Ya keluarga tiang yang tahu tiang punya Purna Biseka lah, Brahmana lah. Karena setiap dia tangkil di Merajaan Kawitan, pas tangkil ya tetap duduk di bawah. Kelenengan pemangku ini, ya sudah diikuti saja, yang pakai mantra wedang, antep sendiri. Mengikuti kelenengan pemangku. Ditirtain, ya sudah, tidak masalah. Tidak pernah, demikian juga kalau di Pura Kayangan Jagat. Tidak pernah ada yang tahu. Bahwa kalau dia bayangkan kalau Pak Nyoman jadi ngon pakaian Brahmana versi India. Bajunya kuning-kuning. Boknya dawa gati. Jenggotnya dawa, kumisnya mekuris. Jenggotnya dawa, kumisnya mekuris. Itu udah menyalahi itu namanya. Jadi tiang tidak pakai itu, tapi kalau pakai itu versi India, pakai basmanya lagi yang di jidat ini, yang besar, ngandang, tekelu. Pasti Bapak Ibu akan beda. Ampura, pasti nah wegang, mohon maaf. Itu kalau saya mempergunakan atribut Brahmana tadi. Jadi pada konsep dasarnya, perjalanan yang melayani umat, walaupun tidak memakai atribut Brahmana, yang melakukan pekerjaannya adalah ngeloke pala seraya. Apa itu ngeloke pala seraya?
tempat bertanya, menjadi sandaran umat Hindu untuk melakukan pelayanan. Ampura yang melakukan pelayanan tidak sebatas di satu desa, tidak cukup hanya di satu kecamatan, tidak cukup hanya di satu kabupaten, tetapi yang melakukan tugas lokal kepala seraya hampir di seluruh Indonesia. Yang pernah diundang ke Kupang oleh seorang yang menderita sakit misterius. 2 tahun minum obat medis, katanya tidak bisa sembuh. Cari balian dukun, tabib, dan lain. Diundang yang ke Kupang. Bayangkan, ya, seorang yang payuk perumpung seperti Nyoman Putri itu diundang ke Kupang. Melakukan upacara melebur sarung takum, memberikan pengelukatan, dan penyakit yang 2 tahun tidak sembuh-sembuh. Setelah upacara itu sembuh sempurna adanya. Dan beberapa kali sudah tampil di pesantren Gayatri. Satu perjalanan lagi yang pernah diundang ke Bandar Lampung. Om Swastiastu, Pak Madewidra dengan Bu Nyoman. Atur Sisimet yang pernah diundang melakukan upacara melebur saru petaka, nyambung keesokan harinya dengan upacara melas pas ngenteg linggih merajan kawitannya. Di saat melakukan pelayanan itu ada tuntunan dari Dewi Gayatri, ada satu pelinggih yang menyebabkan masalah di keluarganya. Dan tuntunan beliau wajib dipralina. Dan yang boleh melakukan pralina itu adalah dia yang selaku pelaksana upacara. Artinya apa? Yang selalu menyampaikan kepada beliau, kalau ada sesuatu yang salah, jangan ya jemananya yang menerima ale, male, atau akibat buruk apapun juga. Tapi hambalah pelayan yang melakukan upacara ini siap menerima semua akibat seburuk apapun juga. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Kemudian yang pernah juga diundang ke Bekasi, melakukan, kemudian Tangerang, ya, masuk di Jawa Tengah, di Surabaya, Jawa Timur, dan yang paling sering juga ke Kalimantan. Yang pernah beberapa kali diundang oleh Bapak Ketua Parisade, ya, Provinsi Kaltim, Bapak Made Subamio, lakukan upacara, memberikan pencerahan, nyambung kemudian Kalimantan Tengah, tempat mertua saya itu. Mertua itu dilayani. Saat melayani, justru bukan mertuanya yang dihormati, dia yang dihormati. Mabading, Pak. Tapi itulah indahnya. Ya, yang dihormati. Dalam artian, sampai mertua itu rasanya itu seperti apa melihat menantunya bocok tapi kok jemat. Mungkin begitu. Pising pocol, mang panake, minat seperti itu. Piaget gati Pak Nyoman Putra bocok mankunan jegek. Nah, bin nyelek-nyelekang lampani jadinya. Yang pernah diundang ke Sulawesi Tengah, Pak Made Martawan dengan Bu Made Ratna. Dusun Buanesari, Tolai Induk, Kecamatan Torwe, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Hafal masih dia. Mudah-mudahan masih berkenan mendengarkan wejangan Dharma Wacana dari Pesantren Gayatri bersama umat yang lainnya. Yang pernah diundang ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
ke batu licin. Jadi ngeloko palesarai praya yang tiang lakukan tidak lagi sebatas di satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, tetapi hampir kemana-mana. Pada perjalanan terakhir tiang juga pernah bagaimana jadi seorang bakti pelayan Dewi Gayatri sebagai penerima Purna Biseka Gayatri adalah sesuatu yang tidak biasa-biasa, tetapi adalah sesuatu yang luar biasa. Mandra Gayatri semakin hari semakin bertuah adanya. Beda Bapak Ibu ya dengan yang dahulu. Catatan terakhir, sekarang ini tiang sedang memberikan pelayanan kepada seorang ibu yang sekarang meliputi pengobatan kanker pankreas stadium 5 di Yogyakarta. Sudah 7 bulan sekarang berjalan. Ternyata ibu ini pernah mengalami masa kritis, yang mana waktu itulah yang memberikan pelayanan. Mohon agar Dewi Gayatri menurunkan anugerah terbaik, yaitu kesembuhan, bukan kematian. Lantunkan Gayatri mantra 108, pelayanan jarak jauh. Astungkara bisa lewat masa kritisnya. Dan pada tanggal 29 Januari yang baru lalu, yang memberikan pelayanan untuk yang ke-55 kalinya, Astungkara, ibu ini berangsur menemukan kesembuhannya. Itu kanker pankreas stadium lanjut. Pernah ada catatan seorang pejabat mengalami kanker pankreas, pada akhirnya meninggal dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu umat sedharma, berakhirlah Dharma Wacana. Dengan senang hati yang merasa bersenang karena bisa mengajak bapak-bapak ibu untuk bersama-sama berbuat kebajikan, memberikan pelayanan untuk umat Hindu di seluruh Indonesia. Kelungkongan Melepure, Kirang Langkung, Nunas Ampure. Om Santi, Santi, Santi. Om.